pertanyaan bagus sekali. Sebelum saya menjawab itu yang ditanyakan tadi, kita kembali kepada hukum syar'i tentang membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Di dalam semua mazhab imam-imam yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak ada satupun di antara mereka para ulama yang membolehkan membangun di atas kuburan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kuburan itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal dan tidak boleh mengambil tanah dari tempat lain untuk menutupi kuburan itu. Ini mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i adalah bagian dari bagian terbesar dari kaum muslimin Indonesia. Mereka adalah berpegang pada mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Namun sayangnya banyak di antara kaum muslimin di negeri kita ini yang justru menyimpang jauh dari apa yang diamanahkan atau yang difatwakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya kita tidak jarang melihat banyaknya kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan, bahkan dipasang keramik, kemudian dihiasi dan lain sebagainya. Semua itu menyimpang dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam madhab al-Imam Syafi'i dan yang lainnya tentang larangan meninggikan kuburan. Nah, kalau sudah terjadi sebagaimana yang ditanyakan tadi, maka sebagai seorang yang dia misalnya dia tidak setuju dengan apa yang ingin dikerjakan oleh keluarga yang disepakati oleh mereka, maka dia tidak termasuk yang berdosa. Misalnya ibu yang bertanya, ketika keluarganya bermusyawarah ingin membangun bangunan di atas kuburan orang tua beliau dan beliau tidak menyetujui, maka insya Allah beliau tidak termasuk mendapat dosa. Karena apa? Beliau mengingkari. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pada siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia mempunyai wewenang, kalau dia memiliki kekuasaan, maka dia merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan wewenangnya. Kemudian, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau seorang dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan wewenangnya dan kekuasaannya, maka dia merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan menasihati, memberikan masukan, menyampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak mampu, wa illam yastati fa biqalbihi. Kalaupun dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu dengan nasihat dan peringatan dan omongan yang baik, tapi ternyata masih tetap dilakukan, maka dia mengingkari dalam hatinya dan insya Allah dia selamat. Dia selamat. Jadi yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga dari ibu yang bertanya, ini sesuatu hal yang melanggar hukum Allah, melanggar syariat Rasulullah SAW yang sepatutnya untuk kita menjauhinya. Namun kalau itu sudah terjadi, insya Allah orang yang mengingkari dan dia tidak menyetujuinya, dia tidak termasuk dalam perbuatan dosa tersebut. Dia tidak termasuk dalam perbuatan yang menyimpang tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan suatu saat, mereka mendapat hidayah, mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bangunan itu bisa saja untuk misalnya dirobah atau direndahkan atau dihancurkan. Itu suatu saat. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala a'lam.